Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tugas pokok humas, fungsi humas, asas humas, aspek humas, serta manfaat dari humas. Pokok bahasan yang pertama yaitu tugas pokok seorang humas. Pada dasarnya, tugas pokok seorang humas yaitu menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik yang kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi atau lembaga. Maksudnya adalah sebagai seorang PR atau humas harus menarik kesimpulan atas perilaku publik serta menganalisis dan juga menilai perilaku publik yang kemudian disampaikan kepada perusahaan sebagai referensi dalam merumuskan suatu kebijakan organisasi atau lembaga. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Seorang PR atau humas yang berperan sebagai jembatan bagi perusahaan dan publik harus dapat menselaraskan kepentingan baik kepentingan perusahaan terhadap publik maupun sebaliknya. Agar dapat terciptanya suatu keselarasan kepentingan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tugas yang ketiga yaitu mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Mengapa suatu program-program perlu dievaluasi? Yaitu agar dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang ada. Selanjutnya tugas pokok menurut Astrid S. Susanto. Ada 6 tugas pokok, diantaranya yang pertama, mendidik melalui kegiatan non-profit suatu publik untuk menggunakan barang atau jasa instansinya. Yang kedua, mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan publik. Yang ketiga, meningkatkan penjualan barang atau jasa. Yang keempat, meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Yang kelima, mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Terakhir, mencegah pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari pesaing perusahaan oleh konsumen. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu fungsi humas. Fungsi humas yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun publik ekstern. Yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Yang ketiga, memberikan saran kepada pemimpin tentang bagaimana cara mengendalikan opini publik. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Lalu beberapa ahli juga berpendapat tentang fungsi humas, yaitu menurut Canfield ada 3 fungsi humas. Yang pertama, mengabdi kepada kepentingan umum. Yang kedua, memelihara komunikasi yang baik. Yang ketiga, menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik. Mengabdi kepada kepentingan umum maksudnya sebagai seorang PR harus peka terhadap publiknya, harus mengerti apa yang diinginkan publik dan apa yang menjadi keluhan bagi publiknya. Hal-hal tersebut nantinya akan disampaikan kepada perusahaan agar ditindaklanjuti dan perusahaan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau program-program yang dapat diterima dengan baik oleh publik. Selanjutnya, fungsi komunikasi yang baik. PR harus menjaga komunikasi yang baik dengan publik agar komunikasi antara perusahaan dan publik dapat berjalan dengan lancar. Fungsi yang ketiga, menitikberatkan moral dan tingkah laku. Seorang PR merupakan cermin bagi perusahaan, sehingga PR harus selalu menjaga citra baik perusahaan. Oleh karena itu, seorang PR harus berperilaku yang baik agar dapat menjaga citra baik perusahaan yang ingin ditampilkan di depan publiknya. Selanjutnya, fungsi humas menurut Edward L. Bernatus. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Yang ketiga, melakukan usaha-usaha untuk menyatukan sikap dan tindakan suatu lembaga atau organisasinya dengan publik ataupun sebaliknya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu asas humas.
Asas humas yang pertama yaitu objektif dan resmi. Semua informasi atau pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat harus merupakan suara resmi dari instansi atau lembaga yang bersangkutan. Asas yang kedua yaitu organisasi yang tertib dan berdisiplin. Humas hanya akan berfungsi apabila tugas-tugas pokok organisasi atau lembaga berjalan dengan lancar dan efektif, serta memiliki hubungan kerja ke dalam dan keluar organisasi yang efektif pula. Asas yang ketiga yaitu informasi harus bersifat mendorong. Timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi atau ikut memberikan dukungan secara wajar dari masyarakat. Selanjutnya, asas kontinuitas informasi. Humas harus berusaha agar masyarakat memperoleh informasi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, informasi lisan dan tertulis dapat dilakukan secara berkala dan pada waktu-waktu tertentu. Asas yang terakhir yaitu memperhatikan opini masyarakat. Respon yang timbul di kalangan masyarakat sebagai timbal balik dari informasi yang disampaikan harus mendapat perhatian sepenuhnya. Respon masyarakat dapat berupa saran-saran, pendapat, kritik, keluhan, atau pertanyaan. Pokok bahasan yang keempat yaitu aspek humas. Ada 5 aspek humas. Yang pertama, aspek layanan, yaitu untuk mengatur, mengotomatisasi, dan sinkronisasi proses bisnis atau kegiatan perusahaan, juga layanan pelanggan dan dukungan teknis dengan tujuan menarik pelanggan atau klien dan memeliharanya agar tetap bertahan. Aspek yang kedua yaitu aspek komunikasi, yaitu perubahan dengan memasukkan aspek komunikasi atau hubungan dua arah. Definisi mengenal humas kemudian memasukkan kata-kata seperti reciprocal atau timbal balik, mutual atau saling, dan between atau antara. Dengan demikian pengertian humas sudah mengandung arti aksi timbal balik atau interaktif. Aspek yang ketiga yaitu aspek kesetiaan. Mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok dan saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Aspek yang keempat yaitu aspek produktivitas. Secara umum, produktivitas mengandung pengertian perbandingan terbalik antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Dapat dikatakan bahwa kinerja sebagai suatu hasil atau output dari suatu proses pelaksanaan tugas akan berpengaruh terhadap produktivitas atau produktivitasnya semakin meningkat. Aspek yang terakhir yaitu aspek etika moral. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat atau opini, dan berekspresi terbuka, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar bebas, khususnya di bidang jasa, teknologi informasi, dan bisnis lainnya yang mampu menerobos batasan-batasan wilayah suatu negara, sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya. Pokok bahasan yang terakhir yaitu manfaat humas. Menurut Frank Jeffkins, manfaat humas yaitu yang pertama, manfaat manajemen krisis. Dalam beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi pernah mendapat krisis, sehingga kalangan pimpinan dan pihak manajemen sadar bahwa membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi hal ini, utamanya yang berkaitan dengan hubungan pers. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus membentuk tim manajemen krisis yang permanen. Manfaat yang kedua yaitu penerbitan desktop. Sistem penerbitan desktop sebenarnya sangat bermanfaat, namun lebih membutuhkan operator yang mempunyai dedikasi dan waktu editor dibanding metode editing konvensional yang masih menggunakan kertas. Yang ketiga, identitas perusahaan. Tugas ini ditangani staf humas karena menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang berjalan di organisasi. Selanjutnya, manfaat hubungan parlemen. Dalam hal ini, hubungan yang dilaksanakan secara langsung maupun dengan perantara konsultan khusus dengan pemerintah, parlemen, dan birokrat. Ada 2 manfaat hubungan parlemen, yaitu yang pertama,
Usaha untuk mendorong para politisi dan penjabat menjadi sadar dan juga tahu kepentingan dari organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu usaha untuk memperoleh berbagai informasi tentang peraturan dan undang-undang baru yang sedikit banyak akan berpengaruh pada aktivitas perusahaan. Sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.